Jadi ini kita masuk ke tahap pewarnaan. Di sini kita karena udah bikin folder khusus untuk sketsa outline, sekarang kita bikin satu lagi untuk warna. Sama seperti tadi, kita bikin folder baru di dalam warna. Warna. Jangan WRN, warna. Rumah dulu ya. Sini kita bikin new animation cell. Untuk warna lebih baik karena misalnya nanti kalian mau pakai shading dan juga ada gradasi gitu, lebih baik saranku pakai raster, jangan vektor. Jadi di sini ini kan vektor, sebelahnya ada new raster layer, klik. Nah, untuk pewarnaan kalau kalian mau yang sederhana, yang cepat gitu, tinggal pakai paint bucket. Paint bucket di sini harus pilih warnanya, misalnya aku mau ini. Ini ada pilihan refer other layers. Ini jadi kalau misal ada dua outline gitu, dua outline dari dua objek yang berbeda bertumpukan, terus kalian mau ibaratnya menggunakan keduanya sebagai batasan, maka kalian gunakan refer other layers. Jadi di sini ada pilihan refer only to editing layer, other layers, close and fill, paint on filled area. Nah, karena ini kan folder warna sama outline ini kan berada di dua folder yang berbeda ya, layer yang berbeda. Karena kita membutuhkan jangkauan, jadi area mana yang diwarnai itu kan tergantung outline yang di layer berbeda. Karena itu kita harus pakai refer other layers. Dengan begitu dia bakal mendeteksi adanya outline ini dan menggunakan itu sebagai batasan untuk area mana yang harus diwarnai. Jadi sambil kita ngeklik di timeline, pilih yang layer warna. Dengan di sini paint bucketnya refer other layers. Kita coba di sini, klik gitu. Mungkin kalau lebih enak sih sebenarnya outline, klik, tahan, taruh, jangan di dalam tapi di atas folder warna biar kelihatan. Oke, kembali lagi warna rumah. Pilih warna mungkin dindingnya ini. Pintu. Oke, itu sederhananya kayak gitu. Kalau misal outline-nya kita tutup, nah dia bakalan gitu. Kalau kalian penasaran kenapa dia warnanya kalau dibesarin kelihatan ada putihnya gini, itu karena outline-nya tebal. Jadi kalau semakin tipis juga dia bakalan semakin gak terlihat. Ini sebenarnya nggak apa-apa karena nanti kalau sudah background-nya udah berwarna tuh dia bakalan kelihatan nyampur gitu. Oke, sekarang untuk asap, misal kita pakai warna biru muda gitu ya. Bikin folder baru. Asap. Kita sesuaikan ya. Klik yang asap. Di sini bisa new animation cell atau dari sini sama aja. Di saat seperti ini penting untuk memastikan kalau kalau garis outline itu nggak ada yang kebuka. Terkadang kan kalau kita menggambar di paint atau line juga sama, kalau garisnya nggak nyambung, warnanya bisa ibaratnya tumpah keluar. Tapi keunggulannya vektor adalah misalnya nih ya, nih outline asap yang berikutnya ke 16. Ini outline-nya kan udah berikutnya ya. Misalnya nih, dia garisnya putus gini. Kalau kita kasih warna di dalamnya, dia bakalan tumpah dan kena ke semuanya sini. Tapi keunggulannya kalau kalian memakai vektor saat membuat outline adalah
Di sini di bawah sini ini ada correct line, ini fitur khusus untuk vektor. Di sini ada connect vector line. Dan kalau misalnya kalian WhatsApp gini, nah dia bakal nyambung. Khusus untuk vektor. Karena itu gunakan vektor waktu bikin outline. Ini kita bikin layer. Nah, di sini outline-nya juga udah hilang. Kalau kosong, aku bikin aja layer kosong. Pertanda kalau layernya udah, objeknya udah habis hilang gitu. Oke. Nah, jadinya begitu. Ini sebenarnya terserah kalian mau bikin animasi yang pakai outline atau enggak. Cuman kalau aku pribadi sih aku lebih seneng nggak pakai outline, jadi kayak gini. Warnanya lebih lucu gitu kok menurutku. Tapi terserah kalian, beneran ini sesuai style sendiri-sendiri. Nah, itu pewarnaan yang sederhana. Sekarang kalau mau kita bisa lanjut ke shading. Ini kalau aku biasanya, jadi misalnya aku mau bikin shadingnya rumah. Folder baru. Shading. Rumah. Cara bikin shading ini adalah dengan pertama yang harus kita pakai di sini adalah ini, namanya auto select, shortcutnya W. Klik. Terus di sini bisa ada, nah kita nggak bisa pakai, bisa sih. Di sini misalnya aku pakai, karena aku lagi menggunakan yang aktif layer yang shading ini, aku mau pakai refer other layers. Klik. Nah, jadi kalau gini kita cuma bisa mewarnai area yang ada di dalam garis putus-putus ini. Caranya aku bikin shading biasanya pakai eyedropper, pilih warna yang mau diberi shading, terus seret turun untuk mencari shade warna itu yang lebih gelap untuk jadi bayangannya. Terus terserah mau pakai airbrush bisa, shadow misalnya, seret. Halnya gini ya. Terus aku mau warnain pintu. Nah, untuk shading ini lebih kompleks karena kalian kayak harus nentuin sumber cahayanya dari mana gitu. Tapi ini karena cuma buat contoh, oke ya, di mana aja. Di sini ada fitur apa ini? Blend. Gunanya untuk nyampur warna. Ini kalau udah kayak gini sebenarnya kreatif kalian sendiri sih mau gimana. Yang bagus gimana menurut kalian, ya udah bikinnya kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu, itu untuk memberi ilusi bayangan biar ada depth-nya. Ya, lanjutkan terus. Inilah yang disebut shading. Kalau misal kalian kayak gini dan dia keluar gini, mungkin lebih enak kalau pakai outline. Nah, lebih rapi. Oke, jadi beginilah pewarnaan untuk animasi. Aku harap ini membantu karena ini kita sudah membahas semua dasar-dasar Clip Studio Paint dan animasi secara umum. Ini kalau di video berikutnya aku bakalan cerita tentang cara bikin yang lebih kompleks, misalnya orang jalan,
atau mungkin membuat animasi dengan software yang lain, media yang lain, cara yang lain. Terima kasih udah nonton, semoga yang ku share selama ini bisa membantu kalian. Terima kasih.